Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang bentuk-bentuk interaksi sosial. Materi kita kali ini merupakan kelanjutan dari materi kita sebelumnya yang sudah Bulip jelaskan. Pada materi hari ini kita akan lebih fokus membahas tentang bentuk-bentuk interaksi sosial, terutama yang disosiatif. Baiklah, langsung saja kita mulai pembahasannya. Anak-anakku, sekedar mengingatkan bahwa di pertemuan minggu kemarin sudah Bulip jelaskan bentuk-bentuk interaksi sosial itu ada dua macam, yaitu asosiatif dan disosiatif. Yang asosiatif sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Pada saat ini kita akan membahas yang disosiatif. Anak-anakku, apa sih proses disosiatif itu? Ini berbeda dengan proses asosiatif yang minggu kemarin kita bahas. Kalau asosiatif itu interaksi sosial yang lebih menjurus kepada hal-hal yang positif atau yang bersifat baik atau persatuan. Yang disosiatif kita perhatikan terjadi apabila seseorang atau sekelompok orang melakukan interaksi sosial yang mengarah pada konflik dan merenggangkan solidaritas kelompok. Jadi intinya disosiatif ini interaksi sosial yang mengarah kepada hal-hal yang bersifat negatif atau perpecahan. Lalu apa saja macam-macamnya? Di sini sudah boleh tuliskan macam-macam dari proses disosiatif. Yang pertama itu ada kompetisi atau persaingan. Yang kedua ada kontroversi. Yang ketiga ada konflik atau pertentangan. Langsung saja kita bahas satu persatu. Kompetisi atau persaingan merupakan suatu proses individu atau kelompok yang bersaing untuk mencari keuntungan melalui bidang-bidang tertentu. Ciri utamanya anak-anak, pada kompetisi ini atau persaingan, ini proses persaingannya terjadi secara sehat, secara fair. Misalkan, di sini boleh kasih contoh ada permainan sepak bola. Permainan sepak bola ini pasti terjadi yang namanya kompetisi karena masing-masing pihak ingin menjadi juara. Tetapi cara mendapatkan gelar juara itu dilakukan secara sportif, secara fair. Itu kompetisi. Contoh lainnya apa? Ya, kalian bisa tulis di kolom komentar. Contoh kompetisi yang lain, yang selain pertandingan sepak bola. Kemudian ada kontroversi. Anak-anak, pasti kalian pernah merasakan yang namanya kontroversi. Apa itu kontroversi? Kontroversi merupakan sikap mental yang tersembunyi pada orang lain atau terhadap unsur-unsur kebudayaan suatu golongan tertentu yang ditandai dengan perasaan tidak suka yang disembunyikan dan kebencian atau rasa benci. Anak-anakku boleh tanya,
Pernahkah kalian membicarakan hal negatif teman kalian yang lain di belakangnya? Atau istilah kita sehari-hari itu ngerasani. Yang suka ngerasani berarti dalam diri kalian itu mengalami sikap mental yang namanya kontravensi. Kontravensi ini menyangkut perasaan hati tidak suka atau benci yang disembunyikan, yang tidak diperlihatkan kepada orang yang dibenci atau orang yang tidak disukai. Jadi melakukannya itu di belakang. Ini berbahaya atau tidak? Sangat berbahaya sekali. Karena dengan kontravensi kita bisa menimbulkan isu-isu yang negatif terhadap seseorang. Terjadi pembunuhan karakter terhadap seseorang yang dibicarakan. Nah, hal ini sebaiknya kita hindari karena ini sangat merugikan orang lain dan juga pastinya diri sendiri. Di sini perlu kasih contoh, ada sekelompok orang yang berbisik-bisik dengan ekspresi tertentu dan sebelahnya ada orang yang mencoba mendengarkan. Yang perempuan itu ya mungkin ketika pria ini sedang membicarakan hal negatif dari perempuan yang ada di sebelahnya. Mungkin ini sangat konkret sekali dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang suka dengan hal yang seperti ini boleh minta untuk dihilangkan. Tidak baik ya. Tidak boleh menyembunyikan rasa kebencian. Kemudian yang ketiga ada pertentangan atau konflik. Berbeda dengan kontravensi, kalau kontravensi tadi sembunyi-sembunyi rasa tidak sukanya. Tidak suka dipendam dalam hati. Berbeda dengan itu, kalau pertentangan merupakan proses individu atau kelompok berusaha dalam memenuhi tujuannya dengan jalan menentang pihak lawan yang disertai dengan ancaman dan kekerasan. Ini lebih frontal, lebih terang-terangan. Ini bisa bersifat protes, tidak suka dengan suatu kebijakan. Nah, contohnya ada demo yang merusak, seperti itu. Kalau di sini boleh kasih contoh ada tawuran pelajar. Ini karena ada perbedaan tujuan, ada perbedaan kepentingan yang disertai dengan kekerasan dan ancaman. Contohnya tawuran pelajar. Ini sangat tidak boleh disarankan, tidak saya perbolehkan, karena ini bisa membahayakan orang lain dan juga diri sendiri. Selain ini, selain contoh yang boleh paparkan, coba silahkan cari contoh yang lain mengenai konflik selain tawuran pelajar. Jika sudah menemukan, jangan lupa tulis di kolom komentar. Ya, itu tadi anak-anak bahasan materi kita pada pertemuan kali ini, disosiatif. Pada intinya, proses disosiatif ini semuanya mengarah ke hal-hal yang bersifat negatif. Hal-hal yang bersifat bisa merenggangkan silaturahmi kita dengan orang lain. Semoga dengan mempelajari proses disosiatif ini, kita menjadi pribadi yang lebih bijaksana, yang lebih baik, yang lebih mempunyai empati dengan orang lain, yang lebih
bisa menghormati perbedaan diri kita dengan orang lain. Karena pada dasarnya manusia itu diciptakan dengan karakter yang berbeda-beda. Terima kasih. Semoga kita tetap diberi kesehatan, kita tetap diberi semangat, sehingga kita bisa bertemu lagi pada kesempatan pertemuan yang berikutnya dengan materi yang berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.